Sehebat apapun rancangan tatanan Garuda Pancasila, jika Garuda menengok ke kanan tidak pernah mengetahui bahwa itu adalah membuka Poncomoyo inti kehidupan. Saat Bratasena masuk ke segoro kolbu, ditunjukkan keberadaan diri jati, diri hakikat Tuhannya. Ada kehadiran dia seperti seseorang yang pada saat nikah maka pergi kemanapun hatinya khusyuk, ada kehadiran pasangannya. Kalau suami pergi dari rumah maka di dalam hatinya ada istri, maka disebut khusyuk, ada kehadiran istri, sehingga wajah batinnya menghadap kepada wajah istri walaupun istrinya di rumah. Maka ini ada zikir, ini disebut khusyuk. Maka mohon maaf pangapunten, jangan samakan wirid dan zikir. Makanya walawit taba al haq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Sungguh bal atainahum, sungguh dengan sebenar-benarnya saya datangkan adanya ilmu yang menjadikan seseorang itu bisa berzikir, sehingga ada kehadiran dia yang punya nama Allah, supaya kehidupan beragamanya tidak dalam agama angan-angan, atau agamanya supaya tidak dalam agama budaya Al-Quran, ya. Saya nggak sebut namanya, tapi saya sempat diskusi dengan beberapa tokoh di Jakarta. Saat itu begini, Pak Yai, khusyuk supaya zikir itu, supaya sholat itu khusyuk gimana? Saya balik bertanya, lah menurut jenengan gimana? Kalau saya selama ini ya mengingat artinya, kemudian saya mengatakan makaten, kalau memang jenengan mengingat artinya, berarti di dalam menjalankan sholat yang Anda harus baca hanya Fatihah, karena itu adalah bigori Fatihah. Jika tanpa Fatihah maka sholatnya tidak diterima. Kedua, jika membaca surah maka tidak ada yang lain, harus hanya qul huwallahu ahad, tidak boleh yang lain. Loh kok demikian? Ya iyalah, sebab jika jenengan setelah Fatihah moco Allahu Akbar waladhdallin, kemudian setelah itu moco wadduha walaili idza sajama wadaka rabbuka wa ma qala, berarti Anda menyembah wadduha, menyembah srengenge. Anda baca Baqarah berarti Anda menyembah sapi. Walaili berarti Anda menyembah gelap. Kemudian beliau mengatakan, iya ya. Yang satunya nyaut, ya baca ingat ciptaannya. Saya saat itu nyaut, oke, ingat ciptaannya. Wah, untung saya punya istri. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan indahnya di dalam istri. Pak Yai porno, kan gitu. Dia langsung begitu. Yang kamu yang bayangkan porno, yang ingat hidungnya kok ingat yang itu-itunya. Loh, itu kan ciptaan Tuhan. Apakah berarti kalau ingat ciptaan Tuhan ingat itu biar khusyuk? Apa enggak porno, wes sholat? Wah kacau, sambil guyon gitu ya. Ya ingat kuasa Tuhan, alah repot kuasa Tuhan kok kayak banget aku.
Quran itu aqimisholah li dzikri, tidak aqimisholah li terjemah, tidak aqimisholah li kekuasaan, tidak aqimisholah li kekuatan, tidak aqimisholah li ciptaan. Enggak, li dzikri. Ayat tentang zikir banyak banget. Bahkan dalam kehidupan di luar ritual sholat pun, tatmainul qulub, itu tentramnya hati itu hanya dengan ala bidzikrillah, hanya jika ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Zikir. Di Quran memang perintahnya fas'alu ala zikir, carilah orang yang dapat menunjukkan supaya kamu itu dapat berzikir, sehingga ada kehadiran Tuhan di dalam dirimu, sehingga sholatmu khusyuk, sehingga hidupmu tentrem, sehingga kamu punya tujuan hidup. Ayatnya begitu kok, kan begitu. Kita tentang zikir. Bapak yang berbahagia, zikir mensyaratkan sudah nikah. Sepertinya begitu loh ya. We iso zikir nek gung nikah, we iso ngeling-eling bojo. Kan enggak. Bojone wong liya sing kok eling-eling. Itu zikir. Ini hanya informasi kemawon tentang apa itu zikir. Tapi Quran, watabi sabila man anaba ilaya, carilah ilmu yang dapat menjadikan Anda dapat berzikir. Ilmu loh ya, bukan wawasan. Beda dengan wawasan. Yang Anda butuhkan itu, yang kita butuhkan itu ilmu air yang dapat menghilangkan haus, bukan wawasan air. Kalau wawasan air ini nggak harus ada. Kamu bisa berbicara banyak tentang air, tapi kalau ilmu air di hadapan Anda, yang Anda butuhkan ilmu kopi, bukan wawasan kopi. Orang yang tidak pernah minum kopi, dia bisa bercerita banyak tentang kopi, karena dia punya wawasan kopi. Tapi dia tidak pernah punya ilmu kopi. Tahu maksud saya? Ilmunya air tuh ini. Oh, harus hilang. Nah, itu ilmu banyu. Gitu. Tapi kalau wawasan air adalah kan itu. Kan gitu. Yang kita butuhkan itu ilmu surga, ilmu jannah. Bukan wawasan jannah. Yang kita butuhkan itu ilmu widodari. Duduk wawasan widodari. Widodari itu dari kata turofun, hurin. Dimaknai widodari. Turofun. Pasangan yang indah. Hurin. Pada saat kita berbicara tentang turofun dan hur, yang dibutuhkan adalah ilmu turofun, bukan wawasan turofun. Mungkin kalau ini jaringan bingung, saya yakin. Memang ini yang saya kehendaki. Saat air ini disuguhkan ke sang tamu agung untuk innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dapat kembali kepada Allah, asal dari Allah. Maka membutuhkan supaya kita kepada tamu agung kita suguhkan. Maka kita memerlukan cara, metode, sistem yang baik kita memberikannya kepada tamu tadi. Tentu tidak dilempar. Pak Camat mboga iki, Pak Lurah mboga iki. Enggak, Pak Camat tunjuk kan gitu, duncaling ini. Kurang ajar mboten? Ditolak sama sana. Enggak punya adab. Kemudian nek ngucalne gak nganggo wadah. Nganggo selang, mangap. Tamune kon mangap. Turofun itu adalah wadah yang bersih,
yang selalu menyertai isi sehingga layak dijadikan sebagai tempat untuk proses disuguhke kepada sang tamu agung. Akhlak dan adab yang harus menyertai itu adalah hur'in. Pripun? Jenengan surga lah pasti membayangkan, tapi saya bukan berarti menggugurkan yang enggak, saya enggak bermaksud begitu. Cuman jenengan supaya punya seperti tertuang di dalam surat Yunus 100 ngaten lho nggih. Ojo ditinggal akal pikiranmu, sebab jika kamu beragama akal pikiranmu kok tinggal, rijek saladina layak lamun. Allah murka mereka layak kilun. Allah murka mereka yang telah saya kasih akal tidak digunakan untuk berpikir. Itu maksud saya nggih. Paham nggih? Kamu ngomong apa? Akhirnya lali. Jadi pada saat tentang jannah, saya pasti di sini semua berpikir jannah itu tempat yang sangat enak. Widodari ini nek wong lanang mesti bayangke paling tidak 70 perempuan cantik yang akan menjadi pendampingnya. Nggih, bapak-bapak. Gitu. Nek wong putri semoga dia jadi widodarinya. Tapi paling ya berharap muga-muga sok sing tak layani aku nek dadi widodari duduk bojoku saiki kan ngono paling. Di dunia wis waleh. Jannah dari satu akar kata jim dan nun, saat ada tasdid ada janatun, ada jinatun dan seterusnya. Sehingga pada saat kita berbicara, kita pasti membayangkan satu tempat. Anda membayangkan bahwa khalidina fiha abada, tajri min tahdil anhar, ada di bawahnya air yang mengalir. Dan terusnya bla 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 bla. Saiki ngene lho. Nek jenengan saiki tak ke Amerika, tak ragati di Amerika budal di rono. Jenengan ora dong bahasa Inggris. Pas budal rono loro untu, loro dengkek, kolesterol, terus dikek kono dikek hotel bintang 9. Kira-kira teko kono surga apa neraka? Ya di kono tak kei cewek 9. Kasure tumpuk 9. Nganti kowe nek di jero kasur kowe gak ketok klelep mergo saking empuke. Ning pelayan moro gak iso omong-omongan, wong nginang ini. Surga apa neraka? Nek saiki jenengan ki lara untu, kemudian dikai sate, enak mboten? Enak mboten? Mongko iku semblengamu. Jadi intinya jannah itu apa? Jannah itu titik temu dua zat yang menyatu sehingga menghilangkan sesuatu yang negatif. Katakan ngaten. Haus yang sangat luar biasa di tengah lautan. Kemudian ada orang yang memberi air. Maka kita sebut dia, ada malaikat datang. Gini apa buatan? Jannah. Titik temu dua zat, fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah, fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah fatoronas alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim inna fi dzalika la ayatil qaumi yattafakkarun. Bit enggak ya kan? Sorry. Jadi dzalika dinul qayyim, itulah tegaknya adin saat menyatunya fitrah yang asal, fitrah manusia dari fitrah Allah, fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah fatoronas yang fitrah manusia dari fitrah Allah,
dapat menyatu fitrah manusia yang asal dari Allah itu kembali menyatu. Setiap dari diri ada fitrah yang asalnya dari Allah. Setiap dari diri kita nafahtu min ruh ditiupkan ada ruh dari Allah. Makna fitrah itu belahan. Ada belahan dipinjami. Daya kuatnya Allah itu disebut fitrah, fatras alaiha itu fitrah Allah. La tabdila, tidak ada sedikit pun perubahan jika dikotori. Maka karena la tabdila tidak ada perubahan, tapi jika dikotori maka fitrah ini nggak akan kembali. Itulah fitrah. Menyatunya fitrah manusia dengan fitrah Allah, itulah jannah. Besok setelah kamu meninggal dunia, itu konsekuensi dari kamu saat ini. Jika di sini innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jika di sini kamu melihat Tuhan, di sana melihat Tuhan. Di sini buta, di sana lebih buta. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya syarat rukun Islam adalah al-awaludin ma'rifat bunyanu ala khomsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama ma'rifat, mengenal. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sesungguhnya jadi kita tentang kematian kita nggak memungkinkan karena waktu. Tapi pintu pulang kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah jasad. Makna roji itu zero waste. Allah dalam menciptakan hasil dari ciptaannya Tuhan itu zero waste. Ini asal dari tanah, kembali kepada tanah. Jasad dipendem balik ke tanah, asal karena dari tanah, maka kembali kepada tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ati dari tidak ada menjadi tidak ada. Ruh, nafahtu min ruh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Jika tidak kembali kepada Tuhan, apa dampaknya? Kemudian rasa yang menyatakan al-insanu siri wa anna sirruhu istaudatuhu min ibadi. Sangat jelas. Yang menyatakan yauminadzuh ila rabbihan adhiroh adalah inti manusia, rasa yang kembali kepada Tuhannya, menyatu dengan Tuhan, maka merasakan indahnya kembali kepada Tuhan. Makanya orang meninggal dunia itu jasadnya bosok kembali ke tanah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sekilas tentang kematian, tapi itu panjang lebarnya kan jadi dawa gitu ya. Kalian dengan bisa buka surat Saba 515253, jangan bisa buka surah Al-An'am 93, bahwa orang meninggal dunia itu ruh masuk, jika keluar azab. Ruh yang benar itu masuk ke dalam, masuk gitu loh ya, masuk. Jika keluar azab, kowe iki nek mulih berarti masuk rumah, ngaten ta nggih? Sing metu kok awakmu ki apa biasane? Bi-abi kan gitu. Ngaten lho. Nek kowe gak iso metu lara kabeh di awak. Nek gak iso bi-abi, gak iso metu angin, lara kabeh. Mergo itu penyakit. Penyakit harus dikeluarkan. Tapi pada saat jenengan makan sesuatu yang bernutrisi, jenengan harus masuk. Tapi kotorannya dikeluarkan. Nafahtu min ruh. Ruh itu tiupan yang asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Sehebat apapun kita di dunia, jika meninggal gak kembali kepada Tuhan, demi Allah,
kesengsaraannya hebat tak tertandingi. Senyaman-nyamannya di dunia yang paling nyaman tidak akan pernah melebihi nyamannya orang yang meninggal selamat husnul khotimah walaupun di pinggir sebaliknya. Sehebat-hebatnya kesengsaraan di dunia tidak akan pernah melebihi sengsaranya orang yang meninggal dunia tidak kembali kepada Tuhan walaupun meninggalnya di neraka di pinggir. Yang Anda harus buat catatan, nun, alif, ro, di depannya ada alif lam, anar, maaf ada tasdid, anar, Bapak Ibu. Artinya apa? Tindakan perbuatan kita saat ini, besok kejadian besok dampak dari saat ini. Kalau nar itu api besok, oke. Tapi kalau anar nakiroh abadi. Apa artinya itu? Istimror. Apa artinya? Takrif. Artinya apa? Anar itu kondisi jenengan saat ini wis iso memprediksi. Aku ki mudah iri, mudah dengki, mudah benci, mudah enggak seneng, mudah prasangka. Berarti itu adalah kita ini telah nyicipi anar gitu loh. Yang butuh kita khawatirkan adalah krisis mental, krisis pemikiran yang menjadikan krisis mental. Ini yang mungkin hanya sekedar mengingatkan kembali. Secara spiritual, saat Anda menghadapi semua informasi di media, di berita, pemerintah telah menginformasikan kepada kita cukup detail. Dengan uraian-uraian para ahli juga cukup detail terkait dengan resesi ini. Bahkan Bu Sri Mulyani sampai mengungkap dikhawatirkan terjadi kontraksi ekonomi finansial. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang butuh kita lakukan? Kalau Anda tanam tanda tandir, kemudian juga informasi-informasi bahwa dari Badan BMKG di tahun depan ini juga curah hujan akan hebat, lebih hebat dari yang sekarang. Bahkan juga terjadi kekeringan atau kebalikannya kekeringan itu. Dan juga hama yang menjadikan banyak hama atau penyakit yang datang. Apa yang kita lakukan? Kita sebagai umat beragama, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Anda percaya sebagai umat Nabi Muhammad kan? Lurus gitu? Walaupun gak sejaman ya. Pada saat kita berbicara, tapi kita yakin semoga kita jadi umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gitu. Maka bersolawat itu yang dapat kamu lakukan saat mungkin menanam di awal penanaman. Solawat dapat kamu jalankan. Mulai menanam, ojo langsung nandur. Ngoten nggih? Langsung nandur mboso dadi wong akhire mbethik. Oh nek nandur sak karepe dhewe mboso dadi anake mbethik bingung, nggih. Kok mlayune rono. Nah itu kan loro-lorone padha-padha nanem. Jadi menanamlah dengan cara-cara yang baik, cara-cara Islam. Tapi di surat Hujurat 14 ada tatanan kehidupan yang lahir, ada kehidupan tatanan yang batin. Tatanan kehidupan yang lahir, tatanan kehidupan yang lahir, terjadi harmonisasi, selaras-serasi dan seimbang kehidupan. Itu adalah terwujudnya wala tatafarruqu, tidak berpecah belah. Tadi kita ini hanya kesimpulan sekilas. Terlepas suku bangsa apapun, tidak ada kata yang relevan pada saat seseorang merasa suku bangsanya lebih hebat daripada suku yang lain, kemudian
merasa hebatnya ini dituangkan dengan cara mengolok-olok dan membuli, ini sama sekali nggak masuk akal. Sebab Anda lahir sebagai orang Malang, Anda lahir sebagai orang Blitar, Anda lahir sebagai orang Madiun, Anda lahir sebagai orang Surabaya, Anda lahir sebagai orang Batak, bukan atas dasar pilihan Anda. Dan juga tidak relevan jika Anda sombong karena Anda merasa menjadi anak bupati, kemudian sana anak petani. Karena lahir itu tidak pernah memilih siapa orang tuanya dan suku bangsanya apa. Sehingga tidak masuk akal jika kita kesombongan kita sertakan hanya karena darah keturunan berbangga-bangga. Innallah, sungguh Allah la yuhibbu, tidak cinta kepada mukhtalin fakhur, orang yang berbangga-bangga. Ini Anda lahir sebagai orang Islam karena orang tua Anda adalah Islam. Jika Anda lahir di India, mungkin Anda orang Hindu. Sehingga tidak masuk akal jika Anda bangga kemudian menjatuhkan agama lain. Yang penting jangan fanatik dan kultus. Inilah yang menyelamatkan seseorang dalam kehidupan yang jasad, kehidupan yang lahir. Tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan keyakinan, koneksi dan interaksi adalah keniscayaan bagian dari tatanan syariat. Kalaupun kita berzakat mendahulukan orang yang beriman, yang kita anggap beriman, kita mendahulukan yang saudara, itu karena prioritas, bukan didasarkan kebencian. Paham ya? Itu tatanan kehidupan yang harmonis. Sedang tatanan yang batin tentang awalam yattafakaru fi anfusihim, Allah memerintahkan berfikirlah, bertafakurlah kehidupanmu yang batin, karena ini yang akan kembali kepada Tuhan. Yang disuguhkan adalah kehidupan yang batin. Itu adalah hak dari masing-masing setiap pribadi Anda, individu Anda masing-masing. Tentang tauhid. Kemudian maka bersolawat menjadi bagian yang tidak terpisah. Kedua, jika Anda punya lahan selah, jika punya waktu selah, jangan biarkan selah itu hanya dengan rokokan, hanya dihabiskan waktu untuk jagongan ngalor ngidul, nggak ada manfaat dan faedah. Tanamlah tanaman yang bermanfaat. Kita menghadapi krisis nyata ke depan. Maaf, tidak hanya pangan, krisis energi, dan seterusnya. Alhamdulillah kalau di pondok kita juga sudah melakukan ini, bahkan energi. Saya punya teknologi energi listrik tanpa kabel. Tapi jika sekarang dibuat menjadi nggak nyaman, masih digegeri. Tapi bukan berarti kami berhenti inovasinya. Kami bisa membuat 30 pas PLN, baru 3 pas. Kenapa saya ungkap ini? Karena sesungguhnya di surat Yasin 80 Akhdori Naro adalah energi. Bapak Ibu yang berbahagia, saya punya 12 hak paten. Sehingga saya nggak ngaji nggak masalah. Saya punya 12 hak paten. Tengok-tengok saya dapat. Bangga punten. Lagi pula naik ngaji terlalu tak balik nih toh. Mohon maaf. Tapi bukan maksud apa-apa. Sesungguhnya sesungguhnya beragama itu akan menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kemajuan. Jika ternyata tidak, pasti ada yang salah model beragama kita. Pasti ada yang tidak tepat beragama kita. Jika tidak maju, pasti ada yang tidak tepat. Karena setiap kali kita berpikir maju, pasti berpikirnya barat.
Kalau berpikir tukaran, pikirnya Timur Tengah. Gini apa mboten? Kan itu. Bapak Ibu yang berbahagia. Sungguh kita melakukan budidaya pemberdayaan dan kemahadiran itu adalah perintah Allah, berarti pasti konsekuensinya berpahala. Jangan abaikan itu. Jadikan alat gotong royong dan bebarengan. Itu yang kita lakukan bersama dengan santri dan jamaah. Dan fakta telah membuktikan. Tadi paling di depan saya sudah matur. Alhamdulillah pondok kita sampai Kapolres itu, engkau nenek kasus tak tutup. Nggih, alhamdulillah kita nggak ada kasus. Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Semoga kita dalam ridho Allah, semoga dalam maghfirahnya, ya. Dan kita memohon berdoa yang simpel aja lah, sapu jagat itu aja ya. Ya, ini kemauan tak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim sultanika walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas kesalahan, mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.